Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, untuk tema kajian pada malam hari ini yakni review atas masalah bagian untuk saudara laki-laki atau perempuan seibu. Alhamdulillah, malam ini juga Ustadz Ahmad Arif Rifan telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu Ustadz. Amin. Amin. Mari kita awali bersama-sama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan SHI MSI dengan segala hormat kami silahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, semoga rahmati Allah. Kita sengaja pada kali ini untuk mereview kembali bagian untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Nah, jadi memang untuk kajian bagian saudara ini ada 3 jenis saudara. Saudara kandung, lalu saudara seayah, lalu saudara seibu. Nah, beberapa pertanyaan yang datang kepada saya ini menanyakan ada yang saudara seayah, ada yang saudara seibu. Dan qadarullah dalam pembahasan yang lalu ada satu bagian kemungkinan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu itu bisa mendapatkan, tetapi belum cukup dalam pembahasan yang kita lakukan kemarin. Kita akan memberikan 3 contoh insya Allah malam ini. Sebagaimana kita ketahui, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu itu kemungkinannya yang pertama adalah dalam kondisi mahjub atau terhijab. Jika mereka bersendiri masing-masing itu mendapatkan 1/6. Nah, tetapi ketika mereka lebih dari 1, ya, seperti berdua atau bertiga, maka mereka mendapatkan 1/3. Ya. Dan mereka berserikat dalam 1/3 itu. Tidak meskipun jenis kelaminnya atau saudara dari seibu ini ada laki dan perempuan, begitu, beda jenis kelaminnya, laki dan perempuan itu tidak berlaku 2:1, tetapi berlaku sama rata. Mereka berserikat dalam bagian 1/3. Nah, kita akan lihat beberapa contohnya, tetapi sebelumnya mari kita lihat dalilnya. Ya, saya tampilkan. Di dalam surat An-Nisa ayat 12. Ya. Pada bagian awalnya ini disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad
Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Nah, ini ayat ini adalah untuk bagian suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi suami itu kalau tidak 1/2 atau setengah nisf itu, mereka mendapatkan rubu 1/4. Jadi kapan mendapatkan 1/2? Kalau si istri yang meninggal itu tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak mendapatkan 1/4. Begitu pula selanjutnya dijelaskan walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka para istri ya, itu mendapatkan 1/4. Dan kita lihat di bagian ayat ini ya. Walahunnar rubu 1/4 dari apa-apa yang kamu tinggalkan, yakni para suami, jika para suami itu yang meninggal tidak memiliki anak. Fa in kana lakum walad, bagi para suami yang meninggal lalu dan memiliki anak, falahunnas sumun 1/8. Dari bagian awal ini kita melihat suami itu kemungkinannya 2. Kalau tidak 1/2, 1/4. Istri kemungkinannya juga 2. Kalau tidak 1/4, 1/8. Nah, setelah itu ini dibahas. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Nah, kita akan lihat ini. Saya sampaikan terjemahnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Nah, inilah yang dibilang kalalah itu. Ya. Tidak ada usulnya, tidak ada furuknya. Sumbernya sudah terputus, ya, orang tuanya sudah meninggal semua dan tidak memiliki keturunan. Nah, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, saudara seibu ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika bersendiri dia bagiannya adalah 1/6 jika dia pada posisi tidak ada yang menghijabnya. Nah, tetapi lalu dilanjutkan kalau kita lihat ayatnya, fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Ya. Fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Nah, lihat terjemahnya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Nah, maka saya akan contohkan kasusnya di sini ya. Sahabat-sahabat sekalian, semua rahmati Allah. Saya ingin menjelaskan dulu mana posisi saudara seibu, mana posisi saudara seayah. Ya. Kalau diurutkan, mana posisi saudara kandung, mana posisi saudara seayah, mana posisi saudara seibu, supaya nanti jelas. Karena orang membayangkan seperti apa. Nah, ini. Katakanlah ini suami. Oke. Ini istri. Istrinya sudah meninggal lebih dulu. Ya. Sekarang kita bahas suaminya yang baru meninggal. Ini anak perempuan, anak laki-laki. Tidak punya. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan. Ternyata ini dari
kedua orang tuanya, nih, katakanlah ini ayah, ini ibu. Si ayah dengan ibunya sebelum menikah itu sudah menikah. Jadi ada istri yang lain. Sedangkan si ibunya ini, istri ini, sebelum menikah dengan ayahnya juga sudah menikah. Di sini punya anak satu. Di sini punya anak satu. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan titiknya. Jika dihubungkan kepada ini dan ini, maka ini adalah anak kandung. Ini ayahnya, ini ibunya, kan gitu. Tetapi jika dihubungkan kepada saudaranya yang ini, dia ketemu dalam satu ibu. Nih. Ketemu di ibu. Jika dihubungkan ke ini, ya teman-teman, ini bertemu dalam satu ayah. Posisi inilah yang dimaksud saudara ibu. Saudara Ayah. ayah, satu ayah. Seibu. Yang ini seibu. Katakanlah ini si A, ini si B. Nah, kalau dengan si A, seibu. Kalau dengan si B, seayah. Nah, tapi kalau dia di sini ternyata ada saudara lagi, si C, ini kandung. Oke. Jadi inilah gambaran posisi seayah, seibu. Nah, jadi ketemu. Baik sahabat sekalian subhanallah Allah, sekarang kita masuk contoh soal. Nah, ini kasus adalah pada ayat tadi, ya. Kalau kita membaca ayatnya, ini bagian uniknya. Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'u fis sulus, yang berwarna biru. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Nah, saya akan gambarkan contohnya sekarang. Ini ya gambarannya, suami istri. Anak perempuan, anak laki-laki. Oke. Tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Dan istri sudah meninggal lebih dulu. Nah, sekarang kasusnya adalah gini. Kita lihat. Ayah, ibu. Ternyata ayahnya ini sudah meninggal lebih dulu. Ibunya hidup. Tetapi, nah ini, dari ibunya ini dulu sudah pernah menikah. Sebelum menikah dengan ayahnya ini. Dia punya 2 saudara seibu. Nah, di sini, istrinya juga, dia punya 1 saudara seayah. Ketika dia ini
meninggal dunia, si suami ini, ya, ini kita posisikan gini, ini si suami ini, ibunya hidup, ini meninggal. sudah tidak ada, ini sudah tidak ada. Nah, tinggal ini ada dua, satu saudara laki-laki Ayah. seibu, dua saudara perempuan seibu. Kita hitungnya pakai hitungan aja, ini satu, ini satu. Berarti inilah yang dimaksud ada dua ini, masing-masing satu. Oke. Di sini saudara laki-laki ayah satu. Oke. Jadi saudara seibunya ada dua. Saya ulangi. Jadi ketika dia meninggal ini, istri sudah meninggal lebih dulu dan tidak punya anak. Maksudnya. Nah, dari orang tua kandungnya, sisinya, ayahnya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Nah, tetapi ibunya membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Ya. Ini dua saudara seibu. Ini ayahnya juga dari pernikahan sebelumnya juga membawa satu anak laki-laki. Di sini dua anak, satu laki-laki satu perempuan. Sehingga ada dua saudara laki-laki seibu, ya, dan saudara perempuan seibu. Sehingga ada dua ini orang. Nah, berapa bagian ibu di sini? Karena ada jamak dari saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Berdasarkan tadi surat An-Nisa, ya, ayat 12 ini, fahum syuraka'u fis sulus. Di sini mendapatkan 1/3 dan mereka berserikat. Adapun ini seayah, maka mendapatkan asabah sisanya. Nah, sekarang ini gambarannya, kasusnya. Sekarang kita praktekkan penghitungannya. Nah, bismillah. Ibu lalu saudara laki-laki seibu, oh masih kurang, maaf, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, lalu saudara laki-laki seayah. Ibu mendapatkan 1/6. Di sini mereka berserikat dalam 1/3. Di sini mendapatkan asabah, sisanya. Sehingga kita akan melihat hasilnya ini, ya. Mudah sebenarnya. Nah, kita lihat di sini penyebutnya. Di sini 6 untuk taksilnya, asal masalahnya. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. 6 dibagi 3, 2. Kali 1, 2. Di sini
1 tambah 2, 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sehingga di sini adalah 1/6. Sedangkan di sini 2/6. Sedangkan di sini 3/6. Jika nilai harta warisannya itu diperkirakan 6 miliar, ya, tinggal dikalikan ini 6M, ya. Ini hitungan mudahnya saja. Bukan 6 meter, 6M, 6 miliar. Maka ini 1M. Ini 2M. Nanti 2M ini dibagi 2. 1M, 1M. Dibagi rata. Tidak berlaku 2/1. Fahum syuraka'u fis sulus. Nah, mereka berserikat dalam kepemilikan ini, maka dibagi rata. Di sini 3M. Inilah untuk contoh penyelesaian kasus mereka berserikat dalam 1/3. Oke, kita akan lanjutkan contoh kasus yang lain. Bismillah. Sahabat sekalian subhanallah, Allah. Di sini sekali lagi yang akan menjadi pengamatan kita adalah untuk beberapa kasus pada bagian surat An-Nisa ayat 12 tentang bagian saudara laki-laki, ya, dan saudara perempuan seibu ketika mereka tidak bersendiri tetapi lebih dari satu, sehingga dinyatakan baik, ya. Tadi itu bercampur antara saudara laki dan saudara perempuan seibu. Sekarang bagaimana kalau saudara perempuan seibu saja? Nah, tetap berlaku, ya, apa yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa 12 ini, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Nah, ini kita akan berikan contoh. Misalnya contoh kasus, kalau di sini dicontohkan misalnya seseorang meninggal dunia, ahli warisnya itu ada 2 saudara perempuan kandung, ada 2 saudara perempuan seayah, ada 2 saudara perempuan seibu. Nah, seperti apa? Kita akan lihat. Saya gambarkan dulu perkiraan peta kasusnya. Suami, istri. Ini pada posisi anak perempuan, anak laki-laki. Oke. Mereka tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Dan istrinya sudah meninggal lebih dulu. Sekarang kita lihat. Nah, begitu pasangannya tidak ada, anak tidak punya, maka urutan penerima bagian pasti akan dilacak berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah, ternyata dicek ini. Oke, saya buat lebih jelas di sini. Dicek ayah ibunya. Oke. Ternyata ayah ibunya ini, ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Tetapi dia ini punya di sini saudara perempuan, ini ada 2. Ini perempuan, ini perempuan, ada 2. Oke. Nah, ini yang kandung. Ternyata yang seibu, ya, ini juga ada 2. Ya.
perempuan. Yang seayah, ya, ini juga ada dua. Perempuan. Jadi ada 6 ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang seayah ada 2, yang kandung ada 2, yang seibu ada 2. Ini tidak ada hubungannya sebenarnya. Nah, tidak ada. Jadi ahli warisnya, ya, saya tandai di sini. Nih. Ini saudara kandung. Yang ini seayah. Yang ini seibu. Yang ini kandung. Pertanyaannya, ini berapa? Yang di tengah ini, ya, berapa? Ini. Yang di sini juga berapa? Ini untuk gambaran saudara seibunya berapa, saudara aslinya berapa, saudara kandungnya berapa. Nah, kita lihat. Oke, setelah ini bisa dipahami posisinya. Ntar saya melihat waktu dulu. Oke, cukup. Jadi ini petanya. Mari kita lihat nanti hitungannya. Kandung, saudara kandung, ya, maka mendapat, karena lebih dari 1, maka mendapatkan 2/3. Ini. Seayah, karena ada kandung di sini, maka dia terhijab, mahjub. Nah, sedangkan perempuan seibu, dia mendapatkan 1/3. Nah, 2/3, 1/3 terhijab. Nah, kalau kasus yang tadi tidak ada saudara kandungnya. Tapi begitu ada saudara kandung, yang seayah terhijab. Nah, mari kita lihat penghitungannya. Oke, bismillah. Jadi saudara perempuan kandung ini ada 2. Oke. Saudara perempuan seibu. Seayah dulu. Seayah. Ini ada 2 juga. Lalu saudara perempuan seibu, ya. Ini juga ada 2. Begitu lebih dari 1, mereka kan 1/3. Ini yang kita bahas tadi. Jadi di sini mendapatkan, saudara kandungnya mendapatkan 2/3. Di sini terhijab mahjub, di sini 1/3. Nah, kalau melihat ini sudah jelas, ya. Kalau dibuat taksilnya 3, pasti di sini tetap 2, di sini 0, di sini 1. Ya, hasilnya di sini tetap 2/3. Nanti dibagi rata juga. Di sini 1/3 dibagi rata juga. Kalau kemungkinan nilai harta warisannya itu adalah 3 miliar, nah kita sambil berdoa ini. Warisannya miliaran. Ya, dikalikan 3 miliar. Dikalikan 3 miliar. Di sini sama dengan 2 miliar, di sini sama dengan 1 miliar. 2 miliar dibagi 2.
1 miliar dibagi Dua. 2. Untuk saudara ini Terhijab. terhijab. Nah, tetapi berdasarkan surat An-Nisa ayat 8, penerima bagian pasti ini, baik ini atau ini, dianjurkan memberikan pemberian menurut kerelaan kepada yang tidak menerima bagian pasti. Nah, ini gambaran untuk kasus yang kedua. Ketika semuanya saudara jenisnya saudara perempuan semuanya. Kalau yang pertama saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Nah, ini saudara perempuan seibu ya, dua-duanya begitu. Nah, baik, ini kita cukupkan. Kita masuk ke yang ketiga. Semoga waktunya 5 menit lagi, Ustaz. Oh, waktunya 5 menit ya, lagi. 5 menit lagi. Oke, baik. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita akan yang ketiga ya. Untuk saudara laki ya, ketika seseorang meninggal dunia itu yang ada adalah saudara laki-laki seibu ya dan saudara perempuan seibu itu. Nah, tetapi bersama saudara laki-laki kandung dan saudara seayah kandung. Kalau tadi bersama saudara perempuan semuanya, sekarang bersama saudara laki-laki semuanya. Nah, mari kita lihat. Semoga ini cukup waktunya. Kita cepat. Jadi suami istri. Ini anak perempuan, ini laki-laki. Nah, kita awali. Tidak punya anak. Nah, ini kiranya. Istri sudah meninggal lebih dulu. Nah, gambarannya ini. Lalu si suami ini meninggal dunia. Nih, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, nah ini kita lihat. Ayah ibunya ini, ya. Ini tidak ada. Tidak ada. Tapi dia punya ini saudara kandung laki-laki. Satu. Punya saudara kandung laki-laki. Satu. Ternyata dia punya juga ya saudara seibu, ada 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, dan dia juga ternyata ini punya saudara seayah laki-laki 1. Ini sudah tidak ada, ini sudah tidak ada. Jadi yang hidup ini ada 4. 2 saudara seibu, ya, yang ini posisinya saudara seibu. 1 ini saudara seayah. Dan 1 ini adalah saudara kandung. Nah, ini berapa? Ini berapa? Kalau berdasarkan surat An-Nisa yang kita kaji malam ini, maka mereka kan lebih dari 1. Maka mereka sepertiga berserikat dalam kepemilikan, mendapatkan bagian sepertiga. Saudara kandung laki-laki mendapatkan asobah bin nafsi. Saudara seayah terhijab oleh saudara kandung laki-laki. Kalau saudara seibu
Nah, ini. Maka sekarang kalau kita hitung gambarannya adalah cukup berat ini menghapusnya. Saudara kandung ya, Kandung. laki-laki ya. Lalu saudara ayah. laki-laki seayah. Oke. Lalu Saudara perempuan. saudara laki-laki perempuan. seibu ya. Ini ya. Lalu saudara Perempuan seibu. perempuan seibu. Oke. Nah. Saudara laki-laki seayah ini terhijab. Saudara kandung laki-laki mendapatkan asabah. Di sini mereka berserikat dalam 1/3. Kalau ini yang ada penyebutnya kita jadikan taksilnya untuk mendapatkan asal masalah. Berarti di 3 di sini kurangi 3 dibagi 3, 1 kalikan 1 kan 1. 3 dikurangi 1, sisanya berarti di sini 2. Di sini 0 terhijab. Sehingga di sini hasilnya adalah 2/3. Di sini 0, di sini 1/3. Jika nilai harta warisannya itu 3 miliar, nah, katakan ini 3M di sini, maka saudara kandung laki-laki mendapatkan 2. Di sini terhijab, mahjub. Di sini kalikan 3 miliar sama dengan 1 miliar. 1 ini nanti dibagi 2 sama rata, tidak berlaku untuk kasus fahum syuraka'u fit sulus, tidak berlaku 2/1. Baik. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah untuk kajian kita kali ini tentang review terhadap bagian 1/3 ketika mereka berserikat dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Semoga kajian kita kali ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu faraid, terutama pada bagian untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan SHI MSI atas penjelasan terkait materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan juga kelapangan dalam setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah konsisten mengikuti kajian yang ada di Masjid Islamic Center. Kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat walafiat. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca lafaz hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.